silaturahmi, untuk mempererat persaudaraan dan persatuan keluarga besar BPMP DIY. ketahuan. Semoga kegiatan pada hari ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Mendapatkan ridho Tuhan Yang Dan Maha Esa. semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dari awal hingga akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kebaikan kita, bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, uswah hasanah kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, di awal saya membacakan salah satu sabda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Mohon izin kami ulangi dalam kami membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man saroh ayusrofalahul bunyanun wa turfa'alahu darajah. Barang siapa yang menginginkan dibangunkan rumah di surga. Bapak Ibu, hadis ini mengandung satu makna dan sebuah pelajaran bahwa ini adalah amaliyah calon-calon penghuni surga. Diperhatikan. Barang siapa yang menginginkan dibangunkan rumah di surga, kata Nabi, falyafu amman dolamahu, hendaklah ia memberi maaf kepada orang yang telah menzolimi dirinya. Wal yu'ti man haramahu, dan hendaklah ia memberi kepada orang yang pelit terhadap dirinya. Dua. Wal yasil man qata'ahu, dan hendaklah ia menyambung silaturahmi terhadap orang yang memutuskan. Bapak Ibu, hadis ini berulang kali saya baca. Membacanya mudah, tapi mengamalkannya ini yang tidak susah. Kenapa? Karena kata Nabi, ahli surga itu ikhtiar, usaha, amaliyah yang harus dikerjakan berdasarkan hadis ini, falyafu amman dolamahu, memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi dirinya. Ini perkara yang tidak mudah. Lho saya mungkin nek tiyang Jawi Mas tani ngeten iki. Nek caos pangapura kalih tiyang ingkang dereng nate damel luput damel dosa, dereng nate damel gelo, belum pernah menyakiti hati, tidak pernah melukai hati, boten nate gamel jengkel mangkel sengit benci lan sak piturutipun, insyaallah culrawel mudah bagi kita. Contoh misalnya, saya baru ketemu dengan Pak Gianto, pokoknya aktris of the month ya Pak Gianto. Mudah-mudahan kalau jadi contoh itu betul-betul berkah banyak pahalanya. Amin. Amin. Saya baru ketemu sekali dengan Pak Gianto. Insya Allah sejak pertama saya ketemu dengan beliau saya sudah takbir, saya sudah hormat dengan beliau. Nah, ketika Pak Gianto menyampaikan kepada saya, Pak Agus, di hari yang fitri ini saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu,
Ketika Pak Gianto meminta maaf kepada kami karena beliau belum pernah menyakiti hati, beliau belum pernah salah kepada kami, beliau belum pernah melukai perasaan ini, maka kami pun secara pribadi memberikannya tanpa syarat. Kenapa? Hati kita sedang baik-baik saja dan masih baik-baik saja. Tapi coba bayangkan, seandainya ada orang yang sudah menyakiti hati ini, membuat terluka manah panjenengan kula sami, membuat jengkel, membuat gondok, membuat mangkel, benci dan sebagainya, tatkala perasaan itu menguasai diri kita, maka susah untuk memberikan maaf itu. Jangankan memberi maaf Bapak Ibu, tiang niku nek pun bajut mangkel kalih wong, kepethuk mon megah. Yakin mula jeng tindak sawalan ngeten iki judeg tenan le mikir iso ping 50 gitu. Kira-kira kayaknya menyang ora ya. Ndak pedhok. Nek menyang kok sisih Pedhok. Malah kepethok. Nggih. Ajeng tindak jamaah ten masjid juga begitu. Pamit sama anaknya mau jamaah ke masjid, kok enggak lama kemudian beliau pulang lagi, anaknya tanya jadi jamaah. Ono. Memangkal sama orang, mau ketemu saja susah. Dan saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah mangkel nggak sama orang? Pernah. Sebelah mana yang pernah? Ketika kita sedang mangkel, ketika kita sedang jengkel, ketika kita sedang benci, jangankan memberi maaf, ketemu dengan orang yang kita benci itu pun begitu susah hati. Bahkan kadang-kala Bapak Ibu kondisi ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada orang yang kurang kerjaan. Kenapa kok kurang kerjaan? Mangkel sama orang yang dimangkeli bukan ngerti. Wonten bukan sing ngoten iki. Ya wonten ampun kata-kata wonten. Bapak-bapak mohon izin saya ingin tanya, bapak-bapak pernahkah mangkel sama Pak Bambang? Ngaku saja yang mumpung sama. Pernah ya Pak ya? Pernah. Nah, maaf, waktu itu ketika bapak-bapak mangkel sama Pak Bambang perso mboten nek jenengan mangkeli. Mboten. Nah, berarti enggak pernah mangkel kok. Kerjaan. Silaturahmi ketemu. Kalau kita benci sama orang sementara yang kita benci itu tidak tahu sedang kita benci, itu namanya kurang kerjaan. Apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Saya juga pernah kok, mohon maaf nih, saya itu mau ke masjid subuh-subuh, malamnya itu hujan deras. Perasaan saya itu sudah berjalan, minggir kiwo, mepet pagar bumi, jalan pelan-pelan. Tiba-tiba ada mobil Bapak Ibu yang lewat di jalan yang sama, kemudian pas air yang menggenang itu, kemudian mobil itu nyepret gitu ya. Saya kena cipratan air itu, tidak hanya baju tapi sampai muka. Mangkel betul itu. Wow, sirna betul, karena kata kuncinya di sini. Kalau kemudian dalam hati ini masih menyimpan rasa jengkel, rasa mangkel, rasa dendam, rasa sengit, saya bawa kemana-mana, saya nggak bisa senyum Pak sampai masjid. Gara-gara mangkel sama orang yang saya mangkeli tidak tahu. Misalnya, saya meneruskan perjalanan sampai ke masjid, ditanyalah oleh jamaah lain, tidak putih Pak, ada yang masjid ngerti tidak tekon. Terus bajut mangkel Pak. Nah kok nampak tindak ya berangkat ya isin. Kenapa terjadi? Karena kita sudah jengkel sama orang sementara yang kita jengkeli tidak tahu. Karena Bapak Ibu mohon maaf, saya juga biasanya kalau dalam keseharian yang kami urusi adalah sumber daya insani. Kalau bahasa lazimnya adalah SDM begitu. Saya di bidang SDM. Itu juga sering Pak ketemu pegawai yang tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak jelas cenderungnya, padahal baru ketemu. Bisa jadi rasa mangkel sudah dibawa dari rumah. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Orang itu kalau menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa jengkel, mangkel, sengit, benci, dendam dan sebagainya, susah memberi maafnya.
Jangankan memberi maaf, ketemu seperti ini saja sulit. Jangankan ketemu, ajeng jajan ngangge duit-duite dhewe, sudeng le golek warung. Kenapa? Karena dia nggak mau nanti kalau pas di warung ketemu yang dia mantel. Makhluk golek warung sing gede, dalane sempit, parkir angel. Bareng tekan riku nyetan dari motor, masuk warung ternyata yang dimangkeli sudah meteput jajan. Pas pengajian tanya sama ustaznya, Pak Ustaz kok bisa ya? Nah jawabnya ustaznya, ya bisa wong sing dengan mangkeli pikirannya di podo kali sampean. Bapak Ibu, ini yang sering menjadi persoalan. Tapi saya melihat insya Allah ini wajah-wajah tulus semua. Amin. Amin ya Rabbal. Gak ada benci, gak ada dendam, gak ada permusuhan di antara kita. Betul? Ada dusta. Wonten ingkang nembe nengan menika? Wonten. Boten. Sisih pun di sini. Wonten nggih, tadi saya menyimak pangandikanipun Pak Bambang di BPMP ini insya Allah Baik-baik saja. itu sudah running well, sudah berjalan dengan baik, sehingga konflik persoalan-persoalan yang membuat tidak sinergi, komunikasi dan sebagainya itu clear di sini, nggak ada persoalan. Maka sesungguhnya ini menjadi modal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti diri kita itu menjadi perkara yang tidak mudah. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu melakukan. Kenapa? Karena insya Allah Bapak Ibu adalah calon-calon pemimpin. Amin. Berikan maaf tanpa ampun ganti apa itu tak apuro neng syaratnya dia jaluk apuro sedikit ya nek jaluk ya kalau dia minta, kalau enggak karena ada kasus-kasus tertentu yang mungkin saja karena khilaf, karena tidak sengaja dia merasa tidak bersalah. Seperti tadi Pak, mobil yang lewat tadi, kalau saya kemudian menyimpan dendam, pokoknya mobil itu tak maafkan asal dia minta maaf ke aku. Ya kalau minta, kalau enggak, dan mungkin nggak akan minta, mau ketemunya pas di jalan itu saja, orang mana saya juga nggak tahu. Maka seberat apapun untuk bisa memberikan rasa maaf itu ya harus dengan husnul berbaik. Saya juga mencoba diri. Oh, ya paling mobilnya mau orang paling mobilnya ya mau dong khilaf. Mungkin aku pun juga kalau naik mobil bisa nyepret orang. Maka aku lihat dalam tubuh mobil ini tidak cemerlang. Kira-kira masih bisa senyum. Jawab sekalian rahimahullah, satu, memberi maaf kepada orang yang menzalimi diri kita. Ayat yang tadi dibaca pun mengatakan demikian, ahli surga itu adalah wal afina 'anil nas, orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Yang kedua, wal yu'ti man haramahu, ahli surga itu adalah orang-orang yang mampu memberikan sesuatu sekalipun orang yang diberi itu pelit atau bakhil terhadap diri kita. Ini juga tidak mudah loh Bapak Ibu. Nyaosi dateng tiang ingkang cedel tumrap pribadi itu juga tidak mudah. Kenapa? Karena biasanya orang memberi itu karena ada hukum gentenan. Dia memberi kan biasanya sehat. Dan mohon izin Bapak Ibu, kalau kita bicara orang yang pelit itu pasti ada. Karena dalam Quran juga diterangkan nek wong Jawa niku nek ngarani ngene. Pelit niku ciri wanci. Ciri wanci niku rada halus nek kasar gawan Bayi. Jadi lahir cengar ngoten niku baduke tulisannya napa? Pelit. Pelit. Loh apakah betul? Coba simak Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Jika ia menerima kesusahan maka dia mengeluh, dan jika ia menerima kenikmatan maka dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Bapak Ibu cetok nggih hayati. Menungso niku manusia itu diciptakan
dengan sifat berkeluh kesah. Kalau menerima keadaan yang menyusahkan dia mengeluh, kalau menerima kenikmatan dia pelit. Diparingi panas muni panas, paringi udan muni Udan. ranti gawean muni nganggur, bareng gaweane akeh muni kesel. Tonggone wuh dibandem grenengan, ora ya greneng. Niku menungso. Betul. Dan kalau punya kenikmatan itu pelit. Maaf Bapak Ibu, misalnya dalam satu pengajian ada kotak infak yang beredar. Kita bawa uang 100.000 dan uang 10.000 kira-kira. Kalau ada kotak infak yang sedang beredar di depan kita, yang kita masukkan uang yang mana? Wah, luar biasa. Loh, ini masih orang-orang yang dermawan Pak. Kenapa yang dimasukkan masih yang 10.000? Ada orang itu ketika bawa 100, bawa 10, ada kotak infak, yang dicari yang berapa? Nah, itu jawaban jujurnya kira-kira. Sering sekali. Padahal bicara tentang orang-orang yang bertakwa itu yang akan digantikan surga oleh Allah Ta'ala, kalimat Al-Baqarah 177 itu adalah wa'atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang paling dia cintai, dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firqaq. Bapak Ibu, ini perkara yang tidak mudah. Duit 100 kali 10 ya goleki sing 2.000 niku nek wong cedhek. Lho sing penting kan ikhlas. Lho betul, tapi lebih baik 100.000 ikhlas daripada 2.000 tapi over. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, sedekah itu ternyata adalah cara Allah untuk membuat hidup kita ini menjadi lebih berkah. Kenapa? Karena harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebagian ini adalah miliknya orang lain. Kenapa? Karena konsep harta itu dalam agama kita adalah bukan sekedar jumlah tapi keberkahan. Saya sering mengibaratkan harta itu seperti halnya air. Air itu kalau 1 gelas, 2 gelas ini berkah. Tapi air itu kalau 1 samudra tsunami namanya. Maka konsep seorang muslim dalam bekerja itu kan etosnya adalah bekerja itu bukan sekedar uang. Bekerja itu bukan sekedar gaji. Bekerja itu bukan sekedar upah. Tapi bekerja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan kita. Insya Allah kalau niatnya lurus dan benar seperti ini, gaji tetap kita dapatkan, nilai ibadah Allah akan terima. Sekalipun uang itu penting Pak, tapi uang itu kan bukan segala-galanya. Saya khawatir di luaran sana banyak orang yang menuhankan uang. Itu bahasa halusnya, nek rodo kasar yo moto duit. Biasanya tiang-tiang sing moto duit itu nek perlu duit mripate malik dadi Abang. Abang. Abang lho Pak. Semuanya uang Bapak Ibu. Pokoknya orang duit niku dhek wis ora tertarik babar pisan. Padahal yang namanya hidup tidak hanya sekedar uang. Betul, uang itu pokok dan penting tapi bukan segala-galanya. Mohon maaf, uang itu bisa membeli makanan tapi tidak bisa membeli selera makan. Karena selera makan ditentukan bukan karena banyaknya uang tapi karena banyaknya sehat. Yakin Pak, kalau badannya sehat makan apa-apa itu rasanya nikmat. Maka Bapak Ibu perhatikan di rumah sakit itu yang menghabiskan rangsum pasien siapa? Yang nunggu. Yang nunggu. Karena yang nunggu itu badannya sehat, pasien itu sakit. Dar-dar nanti kalau dicek oleh petugasnya, Bapak Ibu dari pun telah sebentar. Telat. Kalau di rumah sakit, sing sakit saya lemes, sing nunggu saya lemes. Uang itu Bapak Ibu penting pokok tapi bukan segala-galanya. Kenapa? Mohon maaf, uang itu bisa membeli pangkat dan jabatan tapi tidak bisa membeli kemuliaan. Karena kemuliaan seseorang tidak ditentukan karena pangkat dan jabatannya tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Maka Pak Bambang tadi pas ngobrol dalam sebuah institusi itu ada leader, ada follower,
Bukan berarti nanti yang mulia terus-menerus adalah leadernya, follower pun bisa menjadi mulia tatkala dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Inilah maha adilnya Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini menjadi satu hal yang patut kita renungkan. Pangkat dan jabatan, kalau cara mendapatkannya adalah dengan hal-hal yang diharamkan, tentu tidak akan membawa kepada kemuliaan. Dan ini fakta yang terjadi banyak di sekitar kita. Kontestasi demokrasi misalnya, fakta membuktikan. Saya itu konsentrasinya juga belajar di ilmu politik, fakta politik di tengah-tengah masyarakat kita, ternyata seorang calon apapun baik saja tidak cukup. Abi one kok nek ra ndidit yo biasane ya ora dadi biasane lho. Misalnya ada calon yang baik, dia nggak punya uang, tapi ada calon yang tidak baik tapi banyak duit. Biasanya kalau kontestasi politik yang jadi apa? Yang banyak duit. Padahal Bapak Ibu, normanya adalah ar-roksi wal murtasi finnar. Ketika menggunakan uang untuk meraih jabatan, pangkat dan sebagainya itu masuk dalam kategori riswah. Nggak bisa lah. Riswah itu apa Bapak Ibu? Riswah itu suap. Dosa mboten? Mboten. Mboten Pak. Saya mencari hadis yang menerangkan tentang ar-roksi wal murtasi isma, nggak ketemu, satu pun nggak ada. Yang saya temukan ar-roksi wal murtasi finnar, suap menyuap itu adalah neraka. Jadi rasa ngaku dosa ning langsung jujuk rokok mriku. Artinya apa? Tentu tidak akan berkah. Maka Bapak Ibu, penjenengan ini menjadi ujung tombak. Kenapa? Karakter masyarakat Indonesia itu, mohon izin, itu salah satu yang menjadi garda terdepan adalah BPNP. Bagaimana menjamin mutu pendidikan kita ini yang kemudian menajamkan karakter daripada yang dididik, menajamkan sifat-sifat yang baik, akhlakul karimah yang tinggi, agar kemudian dalam segala sektor ini menjadi baik, termasuk politik. Kelihatannya jaraknya gapnya agak jauh, tapi justru Bapak Ibu ini yang terdekat. Nun sewu lho, banyak yang terjadi gap ya. Onten putra didik kita itu nilai agamanya 9, tapi sampai rumah ternyata dia tidak sholat. Ada gap seperti itu. Ada anak didik kita itu yang nilai agamanya baik, tapi dalam amaliyah prakteknya masih menjadi persoalan. Bapak Ibu, panjenengan adalah orang-orang yang mampu menyelamatkan generasi-generasi itu. Karena ternyata kata kuncinya memang pada karakter. Pinter saja tidak cukup kalau karakternya tidak benar. Harus pinter dan benar. Kalau ketemu orang pinter tapi nggak bener, wah bisa repot Pak Bu. Nun sewu, koruptor niku pinter napa bodoh? Pinter kabeh niku. Mboten nonton koruptor bodoh niku. Beda kali maling ayam, nek maling ayam niku wong bodoh ora duwe hitungan yang jelas. Maling ayam itu berapa sih? Paling cuma 500.000, 700.000. Dampaknya kalau kecekel, ketangkep sudah habis dimasak. Gak seimbang dengan effortnya. Nanti dikasihkan sel 3 bulan, lalu makanya terus sasi neng sel nyambut gawe luwih sekali 500.000 hasilnya gitu ya. Tapi kalau koruptor itu canggih Bapak Ibu. Sebelum dia korupsi itu sudah punya hitung-hitungan. Aku korupsi sekian triliun. Besok kalau ketahuan untuk ngurus kasusnya sekian, untuk anunya sekian, untuk anunya sekian, paling masuk penjara sekian tahun, keluar dari penjara nanti masih dapat sisa sekian triliun. Bapak Ibu, hitungannya sudah matang begitu. Maka koruptor itu kalau ditangkap nggak ada yang susah, senyum-senyum, dada-dada. Kenapa? Karena itulah yang terjadi.
Maka setuju dengan program-program pemerintah sekarang ini yang kemudian akan memiskinkan, yang kemudian akan membuat jerah dan sebagainya dan sebagainya. Semoga ini akan dimudahkan langkah-langkah. Amin. Sama sekalian, pinter saja tidak cukup. Kalau dia tidak benar, justru dengan kepinterannya itu akan meminteri wong liya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan panjenengan menjadi garda terdepan, membungkus, mengikhtiarkan, mengusahakan mutu pendidikan minimal di daerah istimewa Yogyakarta ini yang akan melahirkan anak didik yang istimewa, cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Panjenengan yang menjadi ujung tombaknya. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan keistiqomahan, dan Bapak Ibu dimampukan seutuhnya. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kembali lagi, sedekah kepada orang yang pelit kepada diri kita menjadi bagian cara kita untuk memantaskan diri menjadi calon-calon penghuni surga. Maka nanti tugas kita setelah Syawal ini pulang sampai rumah cari pulpen, cari kertas, kemudian ditulis kene iki sing cendel karo aku sapa wae. 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok sasaran yang pertama untuk kita berbuat baik kepada mereka. Terakhir, wal yasil man qata'ah, nyambung silaturahmi kepada orang yang memutus. Ini juga tidak mudah. Kenapa? Karena yang memulai pertengkaran sana, yang memulai permusuhan sana, yang memulai untuk kita tidak akur sana, tapi justru kita yang diminta untuk memperbaiki. Ini kalau tidak ahli silaturahmi susah. Apalagi yang namanya silaturahmi, betul kata Pak Babang tadi, memperpanjang usia. Hadisnya begini, man sarohu ayyub satolahu fi rizki wa ayyub sa'alahu fi asalihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan usia dan dimurahkan rezekinya, fal yasil rahimah, maka sambunglah silatu. Nah, silaturahmi sekarang ini menjadi sesuatu yang cukup mahal. Silaturahmi yang begini sudah jarang sekali. Ketemu, salaman, ngobrol bareng jarang. Silaturahminya sekarang diganti pakai apa? Pakai HP. Saya itu juga heran, sejak malam takbiran sampai sekarang itu WA silaturahmi banyak sekali. Siang. Bahkan saya biasanya orang iso ngomong ini yang ganti penyair kelas Jam 12-an. Jika badan tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa berjabat, Ayo mampir ya izinkan lisan mengucapkan sesuatu lewat doaku, taqabbalallahu minna wa minkum. Bareng saya lihat bahwa kok jenenge beda, benar benar copy paste dari kacanya. Apakah tidak boleh? Jadi rapopo. Tetapi silaturahmi yang begini yang 1:30 udah pada pulang. Coba bayangkan, sekalipun ini Dari jam 11. formal. Maksud saya kan ini bukan menjadi tupoksi dari Bapak Ibu sekalian. Ya kan kocokku ya Arto Armoro. Ini faktanya Bu aku mau kok ya. justru meningkatkan hubungan formalitas kita. Meh magrib kae waktu Lho nun sewu lho, nek kulino srawung kepangge lenggah jejer itu yo gatel nggih. lapangan ketok Artinya kalau kompak itu enggak ada yang enggak selesai Bapak Ibu. Jadi koyo aneh. Saya mendapatkan inspirasi dari Pak Bambang juga bercerita tentang Aku Jumat. motor. Jumat Saya siang. simak pangandikanipun beliau ketika kami ngobrol. Motor itu kan Ya, saya. bagiannya kan macam-macam. Ada yang jadi roda depan, roda belakang, ada pada gas. Itu kalau bekerja sinergis, motor itu PP. Nah, saya juga kemudian Di sana yang full dan saya gandrungkan dengan apa yang dikatakan 3 malam. Bapak Ibu, kompak itu menjadi satu kata kunci Ya, untuk belum menyelesaikan puas sih. semuanya. Di era yang Belum sekarang ini kemana-mana, Superman Lu. itu sudah tidak viral. Kesel Yang sama viral saudara. adalah super team. Anakku minta ke kroyak orang akon. Super team artinya